94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar, khususnya untuk Anda Bapak Ibu Tani dimanapun saat ini tengah mendengarkan siaran kami. Kita bersama kembali dalam siaran Kiprah Desa. Untuk kebersamaan kita di hari ini, di hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pendengar, dan kebersamaan kita di hari ini membahas topik kartu tani. Nah, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah meluncurkan kartu tani pendengar guna meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, apa saja kemudian kartu tani itu, kemudian seperti apa kartu tani dan apa-apa saja manfaatnya, nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber di siaran Kiprah Desa. Dan siaran ini Anda juga bisa saksikan, selain dengarkan tentunya melalui radio, Anda juga bisa saksikan melalui live streaming di YouTube RRI Makassar dan juga melalui fanpage Pro 1 RRI Makassar dan juga YouTube PPL Sahabat Petani. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi melalui telepon interaktif di 3621853 dan juga di 082134 Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di 08114423 termasuk komentar melalui kolom komentar di Facebook Pro 1 RRI Makassar, atau Anda yang saat ini menyaksikan melalui YouTube bisa langsung berkomentar di sana ya. Mungkin ada di antara Anda yang ingin bertanya seputar apa itu kartu tani, dan Anda yang mungkin sudah merasakan manfaatnya juga boleh bergabung bersama kami. Baiklah, di saat ini kami sudah terhubung dengan narasumber penyuluh pertanian muda PPL Kabupaten Maros pendengar. Ada Bapak Amirullah SPT bersama kami, dan seperti yang Anda saksikan di tayangan kami, kita sudah bersama beliau malam hari ini. Segera kita sapa Bapak Amirullah SPT. Assalamualaikum, selamat malam Pak Amirullah. Waalaikumsalam Mas Idam, tentunya di RRI Pro 1 Makassar. Oke, kabar sehat Pak Amirullah? Alhamdulillah sehat-sehat. Mas Idam ya? Alhamdulillah sehat juga Pak Amirullah. Nah, pendengar kita khususnya para petani ini juga sudah menantikan tentunya ya Pak Amirullah menjelaskan seputar apa itu kartu tani, manfaatnya seperti apa, dan mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan. Dan Pak Amirullah mengawali kebersamaan kita di malam hari ini, mungkin ada pengantar dulu nih yang ingin disampaikan untuk para pendengar kita. Silakan Pak Amirullah. Baik, terima kasih Bung Idam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat para pemirsa RRI Pro 1 Makassar yang selalu setia mengikuti segmen Kiprah Desa ini. Baik yang bergabung melalui siaran radio Pro 1 RRI Makassar maupun live streaming di kanal YouTube RRI Makassar, di Facebook Pro RRI Makassar, maupun nantinya di siaran ulang channel YouTube PPL Sahabat Petani. Salam pertanian dan salam sehat. Tentunya terima kasih buat pimpinan RRI Pro 1 Makassar, khususnya Ibu Melani, yang senantiasa memfasilitasi kami, para penyuluh, untuk menyampaikan informasi-informasi seputar pertanian. Khususnya malam ini di Kiprah Desa kita mengangkat tema kartu tani. Silakan Mas Idam.
Nah, di awal mungkin ada pengantar yang ingin disampaikan seputar apa itu kartu tani, manfaatnya seperti apa, biar lebih paham dulu nih sebelum nanti kita akan terima juga partisipasi dari pendengar kita khususnya para petani yang ingin bertanya mungkin atau yang sudah merasakan manfaat dari kartu tani. Silakan Pak Amirullah. Baik, Bung Edam. Pemirsa dimanapun berada, kartu tani merupakan kartu multifungsi yang memuat informasi petani tentunya. Baik luas lahan garapan, kebutuhan sarana produksi pertaniannya, informasi-informasi kapan panen, maupun sebagai kartu debit untuk sebagai tabungan para petani. Bisa juga digunakan untuk pinjaman. Dan yang paling nilai plus di kartu tani ini adalah subsidi pupuk ada di dalamnya, berbeda dengan kartu-kartu debit pada umumnya. Tidak. Kemudian apa yang melatar belakangi penerapan kartu tani ini? Ini merupakan rekomendasi dari Litbang KPK, Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi. Di mana tahun-tahun sebelumnya itu sebelum peluncuran penerapan kartu tani ini banyak sekali rembesan-rembesan sekali teman-teman dari KPK, termasuk dari BPK. Makanya diluncurkan produk kartu tani sebagai solusi ketepatan sasaran penyaluran bantuan-bantuan pemerintah, khususnya pupuk bersubsidi ini. Jadi dalam penerapan kartu tani ini tentunya butuh dukungan dari pemerintah daerah setempat, dari penyempurnaan data petani berbasis SNIK yang sekarang kita mulai verifikasi dan validasi database sistem informasi penyuluhan pertanian. Itu semua data-data petani kita, dan komoditi-komoditinya, termasuk data-data kelembagaan ketenagaan penyuluh-penyuluh pertanian kita. Kemudian RDKK perlu dipermantap. Yang dulunya RDKK manual, sekarang dengan penerapan kartu tani nantinya mau tidak mau harus berbasis sistem RDKK. Jadi semua nanti sistem elektrik ini. Kemudian payung hukum penerapan kartu tani ini ada Impres tentang percepatan pelaksanaan kartu tani, kemudian Permentan nomor 49 tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi khususnya di sektor pertanian untuk tahun anggaran 2021 ini. Kemudian ada pedoman teknis pengelolaan pupuk bersubsidi tahun anggaran 2021. Dan maksud penerbitan kartu tani ini sendiri agar terwujudnya pendistribusian dan pengendalian dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada para petani yang berhak menerima. Supaya sasarannya tepat nanti ini. Masih dapat. Baik. Jadi kurang lebih itu pendengar pengantar yang disampaikan oleh penyuluh pertanian kita, Bapak Amirullah SPT, mengenai kartu tani. Seperti apa itu kartu tani dan juga manfaatnya tadi beliau sudah menyampaikan. Nah, untuk Anda pendengar kami yang sementara kita juga sudah ada beberapa ya yang bergabung bersama kita, dan selamat malam untuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan tayangan kami melalui streaming di YouTube RRI Makassar dan juga Facebook Pro 1 RRI Makassar. Anda yang menyampaikan pertanyaan Anda seputar kartu tani ini boleh menyampaikan di kolom komentar. Termasuk lewat telepon pendengar, kami nantikan melalui telepon interaktif di 3621853 dan juga di 082134 kali 9440. Nah, kalau sambil menantikan nih para petani kita yang ingin bertanya mungkin untuk kartu tani ini sendiri, Pak Amirullah, sudah sejak kapan begitu? Dan yang dirasakan kemudian seperti apa masyarakat petani responnya? Baik, Mas Idam, untuk penerapan kartu tani 2017 sebenarnya sudah dicanangkan di beberapa wilayah di Pulau Jawa, dan 2018 kemarin kita sudah mulai launching untuk beralih ke wilayah Sulawesi, termasuk Kalimantan, dan beberapa provinsi lainnya di luar Jawa.
Saya sejak 2018 lalu bersama dengan teman-teman di beberapa kabupaten di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan ikut terlibat dalam awal-awal sosialisasinya nih, Mbak Cita. Seperti apa sampai saat ini kemudian di 2021 untuk penerapan kartu tani ini? Di 2018 kita sudah lakukan, Dinas Pertanian Provinsi bekerja sama dengan dinas-dinas pertanian kabupaten kota, termasuk di Kabupaten Maros pertama sekali di launching di 2018 Oktober oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Dan saat ini penerapannya secara penuh sudah diterapkan di Kabupaten Pinrang. Secara penuh di Kabupaten Pinrang. Di kabupaten lain seperti apa, Pak? Kami sementara di kabupaten lain menggenjot penerbitan pendistribusian kartu-kartu tani yang sudah terbit. Baik. Pak Amirullah, kita tahan dulu Pak Amirullah ya. Kita sudah terima penelpon juga yang ingin bergabung. Mungkin ada yang ingin bertanya seputar kartu tani. Silahkan pendengar. Kami terima penelpon. Kita bersama penyuluh pertanian. Assalamualaikum, selamat malam, Kiprah Desa. Ya. Sudah terhubung dengan siapa? Di mana? Baik, boleh dicoba kembali untuk Anda pendengar kami yang ingin bergabung bersama kami malam hari ini dan ingin bertanya seputar kartu tani atau Anda yang mungkin sudah merasakan manfaatnya. Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 3621853 dan juga di 082134 kali 9440. Dan boleh dilanjutkan tadi Pak Amirullah, ini perkembangannya di Sulawesi Selatan seperti apa, kendala-kendala apa saja yang dihadapi mungkin untuk kartu tani ini, silakan. Baik, Bung Idam, jadi untuk tahun 2021 di Kabupaten Pinrang itu sudah dilakukan MOU untuk penerapannya. Ya. Dan termasuk di Kabupaten Maros, insya Allah mudah-mudahan akhir 2021 menjelang 2022 kita ada titik terang lah buat Kabupaten Maros, termasuk di beberapa kabupaten lainnya, karena beberapa minggu akhir-akhir ini kita di Kabupaten Maros khususnya sudah melakukan pendistribusian untuk yang kemarin datang ada 21.000 sekian kartu yang datang dan sementara teman-teman penyuluh di lapangan kemudian bekerja sama dengan berkolaborasi tentunya dengan teman-teman pihak BRI, karena di Kabupaten Maros penyedia kartu taninya pihak BRI Mas. Ini perlu saya sampaikan buat para pemirsa sobat tani dimanapun berada bahwa kartu tani ini diterbitkan oleh Himbara, Himpunan Bank Negara, BRI, BNI, kemudian Bank Mandiri. Untuk Sulawesi Selatan ada 2 bank yang masuk, BRI untuk 14 kabupaten kota, dan 10 kabupaten kotanya itu ditangani oleh BNI. Untuk persyaratan sendiri mendapatkan kartu tani ini nantinya seperti apa Pak Amirullah? Diulang Pak Idam. Untuk persyaratan mendapatkan kartu tani ini seperti apa? Betul. Jadi persyaratan utama yang untuk mendaftar sebagai penerima kartu tani ini tentunya yang pertama itu mereka harus petani. Tetapi dalam artian petani ini bukan bahwa ketika dia sudah melakukan usaha tani sudah bisa mendaftar untuk mendapatkan kartu tani. Ada persyaratan lain. Petani di sini dalam artian sudah terdaftar dalam database sistem informasi penyuluhan pertanian. Tentunya untuk tergabung di Simluh Tani ini petani harus sebelumnya tergabung dalam kelompok tani yang sudah resmi, kemudian memiliki EKTP, kemudian melampirkan fotokopi keterangan luas lahan garapannya.
Sebenarnya sangat mudah persyaratannya. Untuk tahapan sendiri di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Maros, ini seperti apa, Pak Amirullah? Jadi sejak 2018 lalu kami sudah sosialisasi untuk ke tingkat lapangan, mengajak petani-petani kita untuk tergabung sebagai penerima manfaat bantuan kartu tani ini. Jadi kemudian sampai 2020 kemarin, karena sebenarnya di 2020 kami mau genjot sebenarnya untuk pendistribusiannya, cuman kemarin kan ada wabah corona itu, jadi kita susah mengumpulkan petani di lapangan. Cuman 2020 ini alhamdulillah itu sudah zona hijau. Kita sudah mulai bergerak kembali, berkolaborasi dengan teman-teman Bank BRI, kemudian bersama dengan pemerintah desa itu melakukan distribusi kartu tani. Baik. Mudah-mudahan Baik, kita tahan dulu Pak Amirullah ya. Kita boleh terima telepon kembali. Silakan pendengar, untuk Anda yang bertanya seputar kartu tani, kami nantikan partisipasi Anda. Assalamualaikum, selamat malam, Kipra Desa. Selamat malam, Kipra Desa. Ya, dengan Pak siapa Pak, di mana? Dengan Pak Sakir di Sidrap. Pak Sakir di Sidrap. Silakan Pak Sakir bersama penyuluh pertanian kita. Iya. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Sakir. Silakan. Ya, begini, pertama-tama ini harus disederhanakan ini kartu tani ini selain lewat radio. Karena tidak banyak petani mendengar radio, Pak. Harus diikuti dengan persuratan. Ya. Kalau Pak Sakir sendiri baru tahu ada kartu tani ini atau sebelumnya sudah mengetahui Pak Iya. Sakir? Iya. Lalu di situ dijelaskan bagaimana cara memperolehnya itu kartu. Ya. Sudah lama saya dengar informasinya lewat radio, tapi saya mewakili. Ya. Baik. Saya mewakili petani, Pak. Karena tidak banyak petani mendengar radio. Baik, siap Pak Sakir. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan Pak Sakir? Harus melalui persuratan. Baik, siap Pak Sakir. Kami sudah Karena banyak juga Pak. Baik, kami sudah mengerti Pak Sakir. Terima kasih Pak Sakir sudah bergabung bersama kami di malam hari ini dalam Kiprah Desa. Baik, Anda yang lain pendengar yang masih bergabung setelah Pak Sakir di Sidrap. Ini Pak Sakir tadi menyampaikan begitu, mewakili masyarakat petani yang belum mengetahui informasi mengenai hal ini dan berharap ada persuratan kemudian yang dilakukan oleh para penyuluh pertanian. Silakan untuk Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, ingin bertanya seputar kartu tani ini, Anda boleh bergabung bersama kami, bertanya ke Pak Amirullah SPT, penyuluh pertanian muda PPL Kabupaten Maros. Silakan berdengar di 04113621 kami masih menantikan partisipasi Anda. Kami terima penelpon setelah Pak Sakir terputus, bisa dicoba kembali, dan Anda juga bisa bertanya melalui kolom komentar di tayangan live kami di Facebook di Pro 1 RRI Makassar dan YouTube di RRI Makassar. Silakan mendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami masih menantikan partisipasi Anda. Kami terima penelpon. Halo, malam. Iya, selamat malam. Malam. Siapa Pak? Malam. Dengan Ugua. Baik, silakan Pak Ugua, apa yang ingin ditanyakan? Ya, masalah coklat. Ini pertanyaan terkait kartu tani Pak Ugua sekarang. Kita fokusnya ke kartu tani Pak Ugua. Ya, kartu tani. Iya. Ya. Belum menyentuh kami. Bagaimana? Belum menyentuh saya. Baik, di daerah mana Pak? Daerah Rekang Pak ya? Kecamatan Buntu Batu. Kecamatan Buntu Batu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ugua sudah bergabung bersama kami. Ini belum merasakan katanya di Endrekang, termasuk tadi Pak Sakir yang ada di Sidrap. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik, silakan Pak Amirullah untuk menanggapi pendengar kita yang sudah tadi bergabung. Baik, Mas Idam. Jadi sangat bagus ini yang dari Pak Sakir Sidrap. Ya.
Kartu tani butuh banyak persiapan. Memang penting memang persiapan ini. Di Sulawesi Selatan sendiri sejak 2018, bahkan nanti di 2020 baru ada penerapan di Kabupaten Pindrang. Contoh Pak Amirullah. Baik, pendengar, nampaknya kami ada gangguan teknis sedikit dengan penyuluh pertanian kita. Pak Amirullah masih bersama kita? Baik, kami jeda dulu pendengar. Untuk Anda yang ingin mendengarkan tanggapan dari Pak Amirullah, sebentar kami akan kembali. Tetaplah bersama kami dalam siaran Kiprah Desa. Ayah kerja apa sih? Ayah lagi menanam bibit dalam polybag. Terus ayah untuk apa? Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi. Oh begitu ayah. Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman dan segar, sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan. Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia. Udah, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangis aja? Tisunya udah bisa tumpek nih. Kamu udah aku maafin. Nah, terus kenapa kamu masih nangis? Karena kamu kasih aku tisu. Ya, apa hubungannya tisu sama aku? Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita? Ya udah Beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih? Dari tadi kamu nggak pesan makanan. Aku lapar tahu. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami, khususnya Anda, para petani yang saat ini tengah mendengarkan siaran kami. Kita masih membahas topik mengenai kartu tani, walaupun waktu kita sangat terbatas. Sudah terhubung kembali dengan Pak Amirullah, SPT, Penyuluh Pertanian Muda, PPL Kabupaten Maros. Pak Amirullah. Halo Pak Amirullah. Sempat terputus. Baik. Masih dapat. Jadi saya lanjut terkait dari penelpon Pak Sakir yang dari Sidrap. Ya. Silakan Pak Sakir. Ya, Pak Sakir tadi. Ya. Persiapannya, jadi Ya. Persiapannya sudah sangat panjang. Sudah sejak 2018 lalu, makanya sangat wajar ketika teman-teman dari kementerian menanyakan Sulawesi Selatan kapan implementasinya. Berharap 2022 berharap semua kabupaten kota mulai melakukan penerapan kartu. Ini pendengar kita ada yang menanyakan untuk mendaftar ini caranya seperti apa katanya Pak Amirullah, harus kemana dan bagaimana prosedurnya? Nah, betul. Jadi untuk mendaftar sendiri itu petani harus tergabung dalam kelompok tani. Jadi silahkan komunikasi dengan kelompok taninya, kemudian komunikasi dengan teman-teman penyuluh pertanian di lapangan di desa wilayah masing-masing, kemudian menyampaikan berkas-berkas yang dibutuhkan, misalnya tadi EKTP, kemudian ERDKK-nya, luas lahannya, kemudian fotokopi kartu keluarganya. Silahkan dikomunikasikan dengan teman-teman penyuluh
insya Allah akan difasilitasi untuk didaftarkan melalui sistem ERDKK, Ya. kemudian proses secara berjenjang. Ini ada yang menanyakan juga mulai kapan katanya pendaftarannya? Pendaftarannya sejak 2018 sebenarnya sudah kita lakukan pendaftaran, cuman kendala awalnya itu di 2018 masih banyak memang petani-petani kita yang enggan menyetorkan data-datanya, entah karena tidak percaya, entah karena selalu ada momen-momen politik yang petani kita yang baru mau, Pak Amirullah, baru mau sekarang karena baru mendapat informasi ini seperti apa? Mau sekarang silahkan komunikasi dengan kelompok tani yang ada di sekitarnya. Kalau misalnya tidak tahu kelompok taninya siapa saja, silahkan ke pemerintah desa, desa atau kelurahan menanyakan di mana saja ada kelompok tani. Atau kan di dusun pasti ada yang tahu di mana saja ada kelompok tani. Kemudian silahkan bergabung ke sana, lampirkan berkas-berkasnya, hubungi penyuluhnya, silahkan ke Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan masing-masing. Baik. Kita boleh terima satu penelpon sebelum kita akhiri, Pak ya. Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Sudah terhubung dengan siapa? Kita boleh terima satu penelpon sebelum kita akhiri, Pak ya. Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung. Baik. Baik, sayang sekali ada sedikit gangguan. Terima kasih untuk Anda yang sudah mencoba menghubungi kami melalui telepon. Dan untuk penelpon kami cukupkan, pendengar kami bacakan kembali untuk pertanyaan. Ada Pak Arkan yang bertanya, kalau sudah punya kartu tani, kita nanti dapat bantuan apa saja katanya, Pak? Betul. Jadi yang paling penting di kartu tani adalah bantuan kuota alokasi pupuk bersubsidi yang diberikan melalui sistem ERDKK. Jadi untuk pemirsa yang menonton lewat bentuk kartunya seperti itu, Pak ya? Kartu taninya, fisiknya. Jadi yang disediakan oleh pihak bank. Kemudian perlu diberikan pemahaman buat teman-teman pemirsa di rumah, para petani, bahwa di kartu tani ini hanya ada kuota pupuk bersubsidi yang diajukan sesuai ERDKK yang diajukan. Jadi tidak ada nilai uang di dalamnya untuk penebusan pupuk bersubsidi. Terkecuali ketika si petani itu kebetulan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Oh, jadi ada bantuan sosial seperti itu juga nanti bisa melalui kartu tani ini? Ketika terdeteksi NIK-nya, ini kan satu NIK satu kartu, jadi bansos itu kan mendeteksinya kan NIK elektriknya. Deteksi, kemudian link dengan nomor rekening yang ada di kartu tani ini, bisa jadi seperti teman-teman petani di Pulau Jawa banyak yang menerima bantuan sosial melalui rekening kartu tani. Jadi bukan di kartu tani, Mas, ya, tetapi di rekeningnya. Baik, jadi sangat banyak manfaat dari kartu tani ini, dan kita berharap mudah-mudahan bisa berjalan lancar kemudian tahapannya nanti. Pak Amirullah, kita bahas di episode selanjutnya karena waktu kita sangat terbatas. Ternyata sudah pukul 20 saja ini. Dan terima kasih Pak Amirullah sudah bersama kami. Kita lanjutkan insya Allah di episode mendatang. Pak Amirullah, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan untuk pendengar kita, khususnya untuk para petani, terkait apa itu kartu tani dan seperti apa manfaatnya, termasuk juga cara pembuatannya tadi sudah dijelaskan. Sekali lagi terima kasih Pak Amirullah sudah bersama kami di RRI Makassar malam hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa. Baik, terima kasih Pak Amirullah. Pendengar, demikian kebersamaan kita di Kiprah Desa untuk hari ini. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Anda bisa mengikuti kembali di episode selanjutnya Kiprah Desa, dan untuk selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Tetaplah bersama kami. FM Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Indonesia